Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angga Dwi Panggo di channel YouTube Desainer Banten. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara bikin greenhouse dari bambu ya guys. Tapi sebelum saya mulai videonya, buat kalian yang belum subscribe, ayo guys langsung saja di subscribe guys ya. Oke, seperti apa dan bagaimana desainnya? Silahkan kalian simak videonya ini sampai habis guys ya. Oke, check this out. Halo sahabat desainer, di sini saya sudah mempunyai model ruang ya, dan ruangan ini akan saya jadikan sebagai mal untuk titik-titik tiang bambunya guys ya. Dan saya membuat greenhouse ini karena ada requestan dari sahabat desainer kita guys ya, Mas Arham Yu. Terima kasih sudah mau request. Oke, langsung kita mulai saja. Di sini untuk malnya saya akan ubah ukurannya menjadi 6 x 4 meter guys ya. Oke, langsung kita ubah saja untuk ukuran dindingnya. Di sini 610 dan 610 guys ya. Dan untuk yang ini 410 x 410 guys ya. Oke. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan titik poin guys ya. Dan untuk titik poin ini sendiri akan saya ubah menjadi 2 meter guys ya. Oke, kita tarik dulu. Ya, lalu saya akan tambahkan lagi, dan ini akan saya ubah juga menjadi 2 meter guys ya. Untuk apa sih titik poin ini? Nah, titik poin ini nantinya akan saya letakkan untuk tiang bambunya guys ya. Oke, dan untuk yang sebelahnya ini juga sama. Saya akan menjadikan titik poin ini masing-masing 2 meter guys ya. Lalu kita tambahkan juga titik poinnya di dinding 4 meter ya, masing-masing itu 2 meter. Dan selanjutnya saya di sini akan menambahkan tiang-tiangnya guys ya. Dan tiang-tiangnya di sini saya menggunakan pilar guys ya, yang ini. Selanjutnya saya akan mengubah untuk tekstur juga untuk ukuran dimensinya guys ya. Kita klik dulu. Di sini kita ubah ukurannya menjadi 300 atau 3 meter guys ya. Oke. Dan untuk diameternya jadi 15. Oke, lalu selanjutnya kita turunkan ya, karena di situ ada variasinya. Kita turunkan menjadi -20 guys ya. Oke, jika sudah, selanjutnya akan saya ubah juga untuk teksturnya guys ya. Di sini saya akan menggunakan tekstur seperti bambu guys ya, yang ini. Oke, lalu selanjutnya saya juga akan mengubah untuk skalanya guys ya. Di sini saya ubah menjadi 300. Oke, selanjutnya saya akan menempelkan tiang ini ke titik poin yang sudah saya buat tadi guys ya. Oke, kita ubah menjadi view 2 dimensi, dan di sini kita langsung pindahkan saja guys ya untuk tiang-tiangnya ini ke center titik poin tadi. Lalu kita setting untuk sumbu X dan sumbu Y nya guys ya, supaya sesuai pas di centernya ya. Ya, kita sesuaikan saja. Oke, jika sudah kita copy dan kita pindahkan ke titik poin yang lainnya guys ya. Mungkin untuk proses pemindahan ini akan saya langsung percepat guys ya, supaya tidak memakan waktu. Oke, kita langsung percepat saja. Oke, ini sudah saya percepat guys ya untuk penambahan tiang-tiangnya, dan sini saya akan menambahkan titik poin lagi untuk di dinding 4 meternya. Oke, selanjutnya saya akan tambahkan titik poin lagi di sini ya, di area 2 meter. Nah, ini akan saya jadikan menjadi 1 meter ya guys ya. Oke, kita geser dulu, lalu kita tambahkan lagi. Oke, ini kita geser ke sebelahnya ya. Oke, jika sudah, selanjutnya kita tempel lagi guys ya untuk tiang-tiang bambunya ini. Kita sesuaikan saja pada titik senternya guys ya. Ya. Oke, selanjutnya kita copy lagi, kita tempel ke sebelahnya guys ya. Sorry. Ya, kita tempel lagi di sini. Kita sesuaikan saja sumbu X dan sumbu Y nya guys ya. Oke, jika sudah semua, selanjutnya kita hapus untuk mal yang tadi.
Lalu selanjutnya kita akan tambahkan untuk tulang-tulangan bambunya guys ya, supaya berdiri kokoh. Oke, kita cari dulu untuk materialnya guys ya. Kita searching dulu kita dari dekor, kita ke lifestyle, dan ini kita akan pakai yang bantalan ini guys ya. Lalu kita ubah untuk teksturnya pakai tekstur bambu tadi guys. Lalu kita ubah untuk derajat rotasinya ini 90 derajat guys ya. Dan untuk skala persennya 300. Kita ubah juga untuk tekstur-tekstur lainnya guys ya. Kita samakan untuk ukuran-ukurannya juga, seperti derajat dan juga persentase skalanya ya. Oke. Jika sudah semua, di sini kita setting untuk tingginya 5 dan lebar 5. Lalu selanjutnya kita ubah rotasinya dan kita tempel di tiang-tiang bambunya guys ya. Di sini kita sesuaikan saja guys ya, supaya panjangnya sesuai ya guys ya. Jika sudah, selanjutnya kita klik setting untuk above-nya guys ya. Kita kasih 100 cm, kita copy, dan ini kita kasih 200. Kita copy lagi. Dan untuk yang ini kita kasih 270. Oke. Selanjutnya saya akan coba lihat di 3D view ya. Oke, ini sudah sesuai guys ya untuk tinggi-tingginya ya. Dan untuk jarak-jaraknya juga sudah sesuai guys ya. Dan untuk tulangan bambu ini nantinya akan saya tempelkan untuk setiap tiang-tiang bambunya guys ya, supaya lebih kokoh. Oke, selanjutnya di sini saya akan tempelkan semua tulangan-tulangannya di tiang-tiang bambunya guys ya. Oke, kita tempel-tempel semuanya di tiang-tiangnya guys ya. Kita sesuaikan saja menggunakan sumbu X dan sumbu Y guys ya. Lalu sini saya akan setting dulu guys ya untuk panjangnya. Ini kayaknya untuk tulangannya terlalu panjang guys ya. Akan saya lebih perpendek lagi. Mungkin kasih 100 cm ya. Dan ini juga sama, kita ubah. Oke. Ya, cukup. Dan ini kita ubah juga guys. Oke, lalu selanjutnya kita geser-geser lagi guys ya, supaya sesuai dengan yang sebelahnya. Kita pakai sumbu Y ke bawah ya guys ya. Oke, cukup. Lalu yang lainnya kita geser juga. Dan yang terakhir, ya, yang ini kita geser juga guys. Oke, jika sudah seperti ini kita pindahkan. Dan yang ini kita agak sedikit panjangkan untuk yang above ya, 270 guys ya. Kita langsung hubungkan ke tiang-tiang selanjutnya. Oke, tiang ini ya sudah cukup. Selanjutnya kita akan mengcopy-copy semua untuk tulangan-tulangan bambunya guys ya. Oke, langsung kita mulai saja untuk di copy guys ya. Kita ubah dulu rotasinya dan kita tempel sini guys ya. Dan langsung kita tarik saja sampai ujung. Lalu selanjutnya kita copy lagi guys ya. Untuk tulangan-tulangan bambunya kita ubah above-nya jadi 200. Oke, selanjutnya kita copy lagi dan ini above-nya 100 guys ya. Dan kita langsung tempel-tempel saja di tiang bambunya. Dan ukuran above ini seperti 100, 200, dan 270 ini berlaku untuk setiap sambungan tiang-tiang bambunya guys ya. Ini supaya sama ya guys ya untuk tulangan-tulangan bambunya. Oke, jika sudah, selanjutnya kita copy lagi guys ya untuk tiang-tiang yang sebelahnya. Dan kenapa saya tambahkan untuk tulangan-tulangan bambunya itu menjadi 3 tingkat, supaya ini menjadi lebih kokoh ya guys ya. Karena tingginya dari greenhouse ini sekitar hampir 3 meter ya guys ya kira-kira. Oke guys, ini sudah saya copy dan sudah saya setting untuk above-nya ya, tulangannya. Tinggal kita copy saja di tiang-tiang bambunya. Ya, kita sesuaikan saja di sini guys ya, supaya di area center gitu. Oke, selanjutnya kita tinggal pindahkan saja lagi yang lainnya. Kita masukkan ke tiang-tiang bambunya ya. Kita rapikan saja.
Lalu yang satu lagi ya guys ya, kita masukkan saja di tiang-tiang bambunya. Oke, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita langsung copy saja lagi guys ya. Dan selanjutnya ini saya akan copy di area yang 1 meter itu guys ya, tulangannya. Kita copy dulu, kita lihat dari above yang ukuran 100, 200 dan 270 ya guys ya. Kita copy saja di sini, kita tempelkan. Oke, selanjutnya kita copy ke area yang satunya lagi guys ya, yang dinding 4 meter itu. Seperti biasa, pastikan juga saat mengcopy itu ukurannya untuk above-nya 100, 200 dan 270 guys ya. Oke, kita langsung tempelkan saja. Kita langsung panjangkan saja guys ya untuk ukurannya. Oke, selanjutnya kita langsung copy saja dari yang panjang ini aja guys ya. Jadi yang kecil ini kita hapus. Jadi tinggal kita setting aja untuk above-nya guys ya. Tadi 270 sudah, ini 200 ya, dan nanti yang untuk satunya lagi berarti 100 guys ya. Oke, jika sudah langsung kita tempelkan saja guys ya. Sampai di sini buat kalian yang ingin bertanya ya dalam step ini, bisa kalian langsung tanyakan saja guys ya di kolom komentar ya, jangan sungkan-sungkan. Oke, ini ada yang belum saya copy ya guys ya, untuk tulangan-tulangannya di area dinding 6 meter. Mungkin tadi lupa nggak di copy ya. Oke, kita langsung tambahkan saja guys ya. Kita copy di sini. Oke, di 270. Oke, kita langsung tempel saja. Oke, ini untuk penulangan bambu sudah selesai guys ya. Selanjutnya saya akan membuat untuk penyanggah bambunya guys ya. Di sini untuk penyanggahnya saya akan menggunakan box ya guys ya. Oke, yang ini. Dan di sini saya akan samakan ukurannya 5 cm ya, dan untuk tingginya juga sama 5 cm. Oke, dan selanjutnya saya akan mengubah untuk teksturnya guys ya. Di sini juga saya samakan menggunakan tekstur bambu, dan untuk derajatnya ini 45 dan untuk persentasenya 300 guys ya. Oke, jika sudah di sini saya akan sedikit naikkan ya. Oke, jika sudah saya akan buat kemiringan ya, kira-kira sekitar 45 derajat guys ya. Lalu di sini saya akan agak sedikit pendekkan guys ya untuk panjangnya ini. Saya akan ubah menjadi 45 ya guys ya. Oke. Jika sudah, selanjutnya kita langsung aplikasikan ke tiang-tiang bambunya ini guys ya. Di sini saya coba satu sampel guys ya. Disesuaikan dulu di antara tiang dan tulangan-tulangannya itu guys ya. Oke, kita tempel ya. Lalu di sini kita atur mundur guys ya, ke Y-nya ini kita plus, dan X-nya kita agak sedikit keluarkan. Tetapi di sini saya akan ubah dulu guys untuk tulangan yang paling atas nih ya. Saya akan ubah untuk diameternya menjadi 10 cm guys ya. Oke, lalu selanjutnya saya langsung setting untuk yang penyanggahnya guys ya. Di sini saya akan sedikit keluarkan ya. Lalu saya ubah panjangnya menjadi 50 cm, dan untuk ininya kita mundurkan Y-nya ya. Kita plus. Oke, kira-kira seperti ini ya guys ya. Lalu selanjutnya saya akan ubah dulu untuk above-nya guys ya. Saya tambahkan menjadi 258 above-nya. Oke, kira-kira seperti ini guys ya untuk penyanggahnya. Nanti saya akan tambahkan juga untuk arah yang berbeda guys ya. Oke, selanjutnya kita ubah view ke 2 dimensi. Oke, kita copy ke sebelahnya guys ya. Jadi penyanggahnya ini ada 2 ya guys ya, kanan kiri ya, supaya lebih kuat. Dan sini saya pakai sumbu X dulu guys ya. Oke, jika sudah kita copy untuk yang sebelahnya guys ya. Di sini saya akan mengubah untuk arah kemiringannya guys ya. Kita dari 3 dimensi saja viewnya. Oke, lalu kita klik dan kita atur kemiringannya guys ya secara berlawanan.
Oke, kira-kira seperti ini. Lalu kita tempel pada tiang dan penulangan bambunya, guys. Di sini kita atur juga untuk sumbunya. Oke, kita lihat dulu. Ini kira-kira kurang naik ya, kurang miring ya. Oke, kira-kira segini cukup ya. Lalu di sini saya agak sedikit mundurkan ya guys, dan turun. Oke, ini kita masukkan lagi guys ya, karena kurang masuk ya. Kira-kira seperti ini guys ya. Lalu kita copy saja untuk yang sebelahnya ya. Kita copy ke sebelahnya, kita sesuaikan dulu ya. Lalu kita pakai sumbu X. Selanjutnya kita copy untuk ke sebelahnya guys ya. Oke, kita copy dulu ya, dan ini juga kita copy. Oke, lalu di sini saya tempelkan langsung guys ya. Oke, di sini dan kita sedikit tempelkan ya guys ya. Oke, lalu kita copy ya guys ya untuk penyangga ini ke sebelahnya ya. Oke, lalu kita pindahkan untuk yang satunya guys ya. Kita langsung tempel saja di sini ya. Oke, lalu kita copy ke sebelahnya guys ya. Oke, lalu saya akan buat untuk penyangga yang di tengah ya guys ya. Ini mungkin agak sedikit berbeda karena akan agak sedikit saya panjangkan dan turunkan ya guys ya. Agak sedikit besar lah untuk penyangga ini, karena nantinya ini akan saya jadikan untuk pintu ya guys ya. Oke, kita sesuaikan dulu di sini ya. Ini kurang panjang guys ya, dan sedikit akan saya turunkan above-nya itu 245. Oke, lalu untuk depth-nya ini 60 kurang, lalu 70 masih kurang, 80 masih 90. Oke. Nah, di sini mungkin agak sedikit saya majukan ya guys ya di sumbu Y-nya ini. Oke. Lalu selanjutnya akan saya sesuaikan juga ya untuk penyangga yang satu laginya. Di sini kita samakan saja 90 panjangnya. Lalu untuk above-nya ini 245 ya guys ya. Oke, lalu langsung kita tempel saja guys. Oke, kita lihat ini kayaknya kurang keluar ya guys. Kita keluarkan dulu pakai X ini sumbunya. Oke, lalu untuk yang satu laginya ini kita tempelkan guys ya, dan kita mundurkan juga. Oke, lalu kita sedikit mundurkan juga ya guys ya. Ya, jika sudah seperti ini, ini kayaknya kurang miring guys ya. Ini saya ubah dulu kemiringannya. Oke ya, cukup. Lalu kita sedikit majukan ya guys ya. Oke, kira-kira seperti ini guys ya. Oh, ini kayaknya kurang naik guys ya. Saya naikkan sedikit untuk penyanggahnya. Untuk above-nya ini kita naikkan guys ya, menjadi 248. Dan oke. Dan yang satunya juga sama, kita tambah untuk above-nya guys ya. Kita sesuaikan saja. Oke. Ya. Kira-kira seperti ini guys ya untuk penyanggah yang satu laginya. Tinggal kita copy saja guys ya untuk ke sebelahnya. Oke, kita copy, kita sesuaikan. Oke, lalu kita copy yang satu lagi guys ya. Kita sesuaikan lagi. Oke, ini untuk penyangganya sudah selesai. Selanjutnya kita copy ke sebelahnya guys ya. Nah, di sini saya akan langsung percepat guys ya untuk prosesnya.
Oke, ini sudah selesai saya copy guys ya ke sebelahnya ini. Selanjutnya kita lihat dulu guys. Nah, inilah guys ya hasil dari pembuatan penyangga bambunya guys ya. Oke, kira-kira seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat penyangga untuk tiang-tiang bambunya guys ya. Mungkin di sini saya akan cari dulu untuk materialnya. Kita cari di shelf ya. Kita cari penyanggahnya yang bentuknya silang ya guys ya. Oke, yang ini. Selanjutnya di sini saya akan langsung ubah untuk skalanya, ukurannya juga ya guys ya, dan teksturnya. Untuk ukurannya ini lebarnya 5 cm, samakan. Dan untuk tingginya ini 260. Untuk lebarnya 180 ya guys. Lalu selanjutnya saya akan mengubah teksturnya dan saya samakan ya untuk teksturnya. Oke. Selanjutnya kita tempel di tiang bambunya guys ya. Tapi kayaknya ini kurang lebar guys ya. Saya akan ubah dulu untuk lebarnya ya. Di sini saya kasih 200 atau 220. Oke. Oke, cukup. Selanjutnya above-nya 10. Lalu kita tempel di bagian dalam guys ya. Oke, kita coba lihat dulu ke area dalamnya. Dan ini kayaknya kurang ke atas guys ya. Saya tambahkan dulu untuk above-nya menjadi 20 ya. Oke, cukup. Tapi ini kayaknya untuk lebarnya kurang guys ya. Akan saya tambahkan lagi untuk lebarnya ya, menjadi 290. Oke, jadi saya ingin setengah dari dinding ini guys ya. Itu coba sejajarkan. Kayaknya ini 300 lebih lah, atau 3 meter lebih. Kita coba tambahkan 310. Oke, kita sesuaikan sumbunya, jaraknya. Oke, kira-kira segini lah guys ya. Selanjutnya jika sudah, kita coba sesuaikan. Lalu selanjutnya kita copy ya penyangga ini ke sebelahnya ya guys ya. Oke, kita copy dulu ke sebelahnya. Lalu tinggal kita sesuaikan saja jarak-jaraknya guys ya. Biar lebih mudah kita ke view 2 dimensi ya. Oke, kita lihat supaya sejajar ya guys. Pas di tengah-tengah. Oke, kira-kira segini ya. Oke, jika sudah, selanjutnya kita copy ke sebelahnya guys ya, untuk dinding yang 6 meter sebelahnya. Oke, kita copy, kita pindahkan di sini guys ya. Seperti tadi, kita letakkan tepat di tengah-tengahnya ya, supaya sejajar. Oke, kita atur, kita copy lagi ke sebelahnya. Oke, kita sedikit mundurkan. Ini juga sama, kita mundurkan ya. Oke, kira-kira seperti ini guys ya hasilnya untuk penyanggahnya. Oke, selanjutnya saya akan mengubah untuk tulangan bagian atas, kan itu semuanya harus 10 ya guys ya, biar seragam semuanya. Kita ubah menjadi diameter 10 semua guys ya. Untuk tulangan yang pengikat di atas ini juga sama, kita ubah menjadi diameter 10 ya guys. Oke, dan yang sebelah sini juga sama, kita ubah dulu menjadi 10 cm. Oke, jika sudah, selanjutnya saya akan menambahkan beberapa tulangan di area tengahnya ya, di atas itu, untuk dudukan atapnya guys ya. Tapi sebelum saya tambahkan tulang-tulangan, saya akan menaikkan sedikit guys ya untuk tiang-tiang bambunya ini, supaya agak sedikit menonjol untuk penyangga si tulangan bambunya ya. Saya ubah menjadi 320 untuk tingginya. Kita coba lihat. Sepertinya ini ketinggian guys ya. Saya coba ubah menjadi 310.
Oke, selanjutnya akan saya ubah semua guys ya untuk tinggi-tinggi dari tiang bambunya ini ya guys ya. Mungkin akan saya percepat untuk prosesnya guys. Oke guys, ini sudah selesai ya untuk peninggian tiang-tiangnya. Selanjutnya saya akan menambahkan tulangan di area di atas pintu ini guys ya. Caranya kita tinggal panjangkan saja guys untuk tulangannya ya. Kita hubungkan langsung ke tiang berikutnya. Oke. Nah, di sini karena untuk apa di situ saya akan menambahkan tiang kecil guys ya untuk penyangga tulangan di atas itu guys, untuk atap itu ya. Gitu. Oke, selanjutnya kita tinggal cari material yang akan kita gunakan untuk tiang guys ya. Kita pakai rak saja. Tinggal kita ubah saja ini untuk teksturnya ya, semuanya kita samakan menjadi tekstur bambu ini. Oke, kita ubah skalanya, disamakan ya, 300. Ini juga 300. Dan untuk tingginya di sini 80. Lebarnya 15, ini juga sama 15 ya. Oke, kita coba tempelkan di tengah-tengah. Above-nya ini 200 guys ya. Oke, kita sesuaikan jaraknya. Oke, coba kita lihat dulu. Ini kayaknya kebesaran guys ya. Kita coba ubah dulu ya. Ukuran diameter 10 dan juga 10. Oke. Tapi kayaknya besar banget guys ya. Kita coba 5. Oke, cukup ya. Untuk penyangga saja, nanti sistemnya dia bisa diikat ya. Kalau yang sana itu bisa duduk di situ atau di paku ya guys ya. Oke, kira-kira segini guys untuk penyangganya. Kita coba tambahkan untuk tingginya ya, karena kurang tinggi. Kita tambahkan tingginya menjadi 90 berarti ya, ditambah 10 berarti 90 guys. Oke, kira-kira seperti ini guys ya untuk penyangga di tengahnya. Selanjutnya saya akan menambahkan untuk tulangan-tulangan di tengahnya itu guys ya, untuk dudukan atapnya. Kita coba cari materialnya ya. Mungkin saya akan menggunakan box ya guys ya. Kita coba cari dulu untuk boxnya ya. Kita tambahkan box di sini. Oke, kita langsung ke view 2 dimensi ya supaya lebih mudah. Lalu kita ubah untuk ukurannya guys ya. Di sini 10 cm. Oke, lalu tingginya 5 cm. Dan kita sesuaikan untuk panjangnya guys ya. Dan sini kita letakkan itu pada tiang-tiang bambunya guys ya. Kita sesuaikan pas di tengah-tengah saja. Oke, lalu kita ubah teksturnya sama guys ya. Ininya 90, ini 300. Lalu akan saya ubah juga untuk above-nya guys ya. Di sini 280. Oke. Lalu kita pindahkan ke tiang-tiang bambunya guys ya. Oke, mungkin untuk penambahan tulangan-tulangan di atas ini akan saya percepat juga guys ya untuk prosesnya, supaya mempersingkat waktu. Oke guys, ini sudah saya tambahkan semua ya guys ya untuk tulang-tulangannya. Selanjutnya saya akan menambahkan untuk material atapnya guys. Di sini saya akan menggunakan material kaca ya. Nah, kita akan menggunakan ini. Dan di sini tinggal saya setting tingginya itu 5 ya. Lalu untuk lebar dan panjangnya sesuai kebutuhan saja guys ya. Ini saya mau atur-atur dulu untuk lebar dan panjangnya. Oh ya, untuk materialnya bisa kalian gunakan pakai kaca atau plastik UV, atau juga bisa pakai polikarbonat ya guys ya. Kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian saja guys ya. Yang penting fungsinya sama ya. Oke, lalu kita sesuaikan di sini untuk jarak-jaraknya ya.
Kita sesuaikan dengan tulangannya guys ya. Oke, kira-kira seperti ini guys ya. Selanjutnya kita setting juga untuk above-nya guys ya. Di sini untuk above-nya itu 295 ya guys ya. Oke, kira-kira seperti ini. Selanjutnya saya akan menambahkan material untuk dinding-dindingnya guys ya. Kita cari dulu untuk materialnya. Kita menggunakan kaca juga ya guys ya. Kita cari dulu materialnya yang yang bawah ini guys ya. Bukan yang ini. Oke. Selanjutnya tinggal kita setting saja. Untuk tebalnya itu 2 cm dan untuk tingginya itu sekitar 295 ya guys ya. Oke. Lalu untuk lebarnya ini sesuai dengan dinding-dindingnya saja guys ya. Ini 610 berarti untuk dinding yang 6 meter guys ya. Oke, kita agak cerahkan pakai warna putih saja ya. Lalu untuk atapnya juga sama guys ya, kita putihkan ya, cerahkan saja. Oke, semuanya kita putihkan saja guys ya. Ya, oke. Lalu selanjutnya tinggal kita tempel-tempelkan saja guys ya. Kita ubah ke view 2 dimensi supaya lebih mudah. Dan untuk penempelan dindingnya ini sendiri saya akan langsung percepat saja guys ya untuk prosesnya. Oke guys, ini sudah saya percepat ya untuk proses penambahan dindingnya. Selanjutnya saya akan menambahkan untuk material pintunya terlebih dahulu guys ya. Itu saya sisakan dulu untuk dinding yang satu laginya. Oke, kita cari dulu untuk material pintunya. Saya juga di sini akan menggunakan material kaca ya guys ya. Variasi kaca gitu. Kita cari dulu material pintunya yang mana ya guys. Oke, yang ini kita tambahkan. Nah, lalu selanjutnya kita sesuaikan saja guys ya, biar lebih mudah kita ke view 2 dimensi guys ya. Oke, di sini kita sesuaikan untuk jarak-jaraknya. Kita klik si pintunya ya, lalu kita sesuaikan lebarnya. Oke, lalu kita ubah arahnya kemana ini ya. Nah, kita sesuaikan sumbu jarak-jaraknya. Oke, lalu kita coba lihat ke view 3D nya ya. Oke, kira-kira seperti itu guys. Selanjutnya saya akan ubah untuk material pintunya. Saya menggunakan ini juga sama ya, dan kita ubah untuk skalanya itu 300. Oke, kira-kira seperti ini untuk pintunya nanti ya guys ya. Dan kalian juga bisa ubah untuk arah-arahnya guys ya, sesuai kebutuhan saja ya, suka-suka kalian saja. Oke, selanjutnya kita lihat ke view 2 dimensi. Dan di sini saya akan menempelkan dinding kacanya guys ya. Di sini akan saya setting dulu untuk lebarnya. Kita langsung tempel saja guys ya di sini. Mungkin sekitar 1 meter guys ya. 120 ya. Oke, lalu kita tempelkan. Ini kita sesuaikan saja guys ya untuk dinding kacanya ini ya. Oke, lalu kita copy ke sebelahnya ya guys ya, di sini. Oke, dan semuanya ini nanti kita rapatkan semua guys ya untuk dinding-dinding kacanya supaya tidak ada celah sama sekali ya. Oke, supaya terlihat rapat ya. Lalu kita rapatkan juga untuk dinding-dinding yang lainnya ya. Ya, kita majukan saja di sini. Disesuaikan saja guys ya.
untuk kerapatannya. Oke, ini juga. Dan ini kita majukan lagi ya. Oke. Selanjutnya saya akan menambahkan dinding di atas pintu ini guys ya. Dinding kacanya kita copy. Lalu kita sesuaikan di area tengah tersebut guys ya. Untuk jarak dan ukuran panjang dan lebarnya guys ya. Dan juga tinggi juga above-nya guys ya. Kita setting dulu di sini. Ini agak kurang mundur ya guys. Oke. Dan ini kita setting untuk above-nya ini 200 dan untuk tingginya 95. Kita lihat dulu di view 3D sudah sesuai apa belum. Oke, ini kita agak sedikit naikkan ya above-nya ini menjadi 204 cukup. Lalu untuk tingginya 90 ya. Oke, cukup. Nah, kira-kira seperti ini guys ya untuk greenhouse rumah kacanya ya. Cukup simple tetapi jos ya guys ya, hasilnya luar biasa. Ini untuk tampak luarnya, kita coba lihat tampak dalamnya ya. Dan seperti ini untuk tampak dalamnya ya guys ya. Lumayan cukup luas sekali ya. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan untuk lantainya ya guys ya. Di sini kita pakai box saja ya. Lalu kita setting tingginya itu 1. Oke. Selanjutnya saya akan mengubah juga untuk teksturnya ya guys ya. Di sini saya akan memilih tekstur yang ground ya guys ya. Kita cari, nah ini yang ground. Kita pakai yang ada rumput-rumputnya guys ya, variasinya. Oke, yang ini. Selanjutnya tinggal kita setting aja di 2 dimensi guys ya untuk lebar dan panjangnya. Kita sesuaikan saja sesuai kebutuhan dari greenhouse tersebut guys ya. Oke, saya tambahkan sedikit lebih untuk teras depannya ya. Lalu kita setting juga untuk lebarnya ya, sesuai kebutuhan saja di sini. Oke. Ya. Jika sudah, di sini kita sesuaikan untuk jarak-jaraknya ya. Oke, kira-kira seperti ini guys ya untuk lantaiannya ya. Di sini kalian bisa menggunakan semen yang diaci atau batako ya, atau ditambahkan beberapa kerikil-kerikil ya guys ya. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan beberapa item seperti tanaman, meja, dan juga rak ya guys ya. Juga beberapa titik lampu untuk penerangannya ya. Oke, saya akan percepat untuk proses penambahannya guys ya. Oke guys, ini saya sudah selesai untuk menambahkan beberapa item ya. Bisa kita langsung lihat saja untuk 3D view-nya. Nah, kira-kira seperti ini guys ya, hasil semuanya, hasil finishingnya. Lumayan cukup jos gandos pokoknya guys ya, luar biasa. Ini tampak depannya guys ya, kita coba lihat tampak dalamnya. Nah, seperti tadi tuh guys ya. Oke, kita langsung masuk saja guys ya. Dari luar ini sudah tampak transparan, cuman terlalu tebal guys ya untuk dindingnya. Di sini kalian bisa menggunakan kaca atau plastik UV atau polikarbonat guys ya. Dan ini saya sudah tambahkan 6 tanaman hias di depan greenhouse-nya guys ya. Dan ini pintunya bisa kalian gunakan juga menggunakan kaca, plastik UV dan polikarbonat guys ya. Tambahannya kaso. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam. Nah, ini lampu terlalu dekat sekali ya. Kita naikkan dulu guys. Oke. Dan di sini adalah tampak dalamnya guys ya. Lumayan cukup luas sekali, dan ini saya tambahkan juga kursi untuk tempat istirahat guys ya, atau tempat santai-santai di greenhouse ini guys ya. Lalu di situ juga saya sudah tambahkan meja, rak, dan beberapa titik lampu ya guys ya untuk penerangannya. Oke, kita langsung saja keliling-kelilingi greenhouse ini guys ya. Oke, kita kuy-kuy.
Oke guys, saya rasa untuk video kali ini sudah cukup. Jika ada kekurangan dari kata maupun pembawaan, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan dari kalian seputar video ini, silakan kalian tanyakan di kolom komentar guys ya. Dan buat kalian yang belum like, share, and subscribe, ayo guys dibantu untuk subscribe-nya supaya saya semakin semangat untuk membuat video tutorial-tutorial selanjutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My inspiration for the world in the future. Salam designer.